Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika kamu bisa benar-benar memprogram ulang pikiranmu sendiri? Bukan sekadar berpikir positif, tapi benar-benar mengubah pola bawah sadar yang selama ini diam-diam mengendalikan keputusan, emosi, bahkan kebiasaanmu. Di era modern ini, konsep subconscious hacking atau membajak alam bawah sadar bukan lagi sekadar mitos atau sulap. Justru, ia adalah pertemuan menakjubkan antara teknologi mutakhir, riset neuroscience, dan kearifan tradisi spiritual dari timur yang sudah berusia ribuan tahun. Sains dan budaya, dua dunia yang mungkin dulu terasa bertolak belakang, kini bersatu untuk membuka pintu perubahan diri yang lebih dalam dan otentik. Apa sebenarnya subconscious hacking itu? Secara sederhana, ini adalah proses memengaruhi alam bawah sadar agar selaras dengan tujuan sadar kita. Alam bawah sadar, menurut penelitian Gerald Zaltman dari Harvard Business School, mengendalikan hingga 95% keputusan yang kita ambil setiap hari. Sementara Dr. Bruce Lipton, ahli biologi sel, menyebut keyakinan bawah sadar kita ibarat software yang mengontrol seluruh hidup. Jika software itu penuh program negatif, maka hasilnya pun akan serupa. Namun, jika kita bisa memperbarui program itu, hidup pun bisa berubah lebih baik. Bagaimana caranya? Di ranah sains modern, ada beberapa teknologi dan teknik yang kini semakin populer. Pertama, neurofeedback berbasis EEG yang awalnya dikembangkan untuk terapi PTSD, ADHD, dan manajemen stres. Dengan memonitor gelombang otak secara real time, kita bisa belajar melatih pikiran agar lebih fokus dan rileks. Studi dari Journal of Neurotherapy dan Stanford Neurosciences Institute menunjukkan hasil yang menjanjikan bagi banyak orang. Selanjutnya, kemajuan AI dan deep learning juga dimanfaatkan untuk menciptakan afirmasi yang sangat personal. Platform seperti Mindvalley dan Replika AI menggunakan data emosi, suara, hingga respon pengguna untuk menyesuaikan pesan-pesan positif yang masuk ke bawah sadar. Tak hanya itu, audio binaural beats dan subliminal messages juga semakin diminati, terutama untuk meningkatkan konsentrasi, relaksasi, bahkan membangun kebiasaan baru. Journal of Cognitive Enhancement tahun 2020 mencatat, pola-pola tertentu dalam binaural beats memang mampu mengubah aktivitas gelombang otak kita. Namun, jauh sebelum teknologi canggih ini lahir, budaya timur sudah lebih dulu mengenal teknik memprogram bawah sadar. Dari India, ada yoga nidra dan konsep sankalpa, meditasi dalam tidur sadar yang memanfaatkan afirmasi mendalam saat pikiran berada di antara sadar dan tidur. Suami Satyananda Saraswati dari Bihar School of Yoga mengajarkan, inilah momen emas untuk menanamkan niat baru di bawah sadar. Di Tiongkok, praktik Qigong dan inner visualization sudah berabad-abad digunakan untuk mengarahkan energi dan fokus pikiran ke bagian tubuh tertentu. Praktik ini sangat mirip dengan konsep biofeedback yang kini dipelajari secara ilmiah di barat. Dalam tradisi Islam, zikir, doa berulang, dan tafakur merupakan bentuk natural dari afirmasi dan fokus pikiran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, pengulangan dan keyakinan yang sungguh-sungguh adalah kunci pembentukan jiwa yang kuat. Budaya Nusantara pun kaya akan teknik serupa. Di Jawa, Bali, dan Sunda, ilmu sugesti dan laku batin seperti tirakat, tapa, serta mantra adalah contoh nyata bagaimana niat dan afirmasi diam-diam membentuk kebiasaan bawah sadar. Konsistensi dalam menjalani laku prihatin, pengulangan mantra, hingga komunikasi simbolik dengan alam bawah sadar menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan lintas generasi. Tapi, apakah semua teknik ini benar-benar terbukti? Faktanya, self-hypnosis dan neurofeedback sudah diakui secara klinis dan banyak dipakai dalam terapi modern. Subliminal audio memiliki efek nyata, namun hasilnya sangat tergantung pada konsistensi dan kualitas penggunaannya. Zikir dan meditasi, baik dalam konteks spiritual maupun psikologis, terbukti menenangkan otak dan menurunkan hormon stres. Jika kamu ingin mulai mempraktikkan subconscious hacking, langkah-langkah sederhana ini bisa dicoba. Pagi hari,
lakukan 5 afirmasi penuh emosi positif. Siang, luangkan 5 menit untuk mindfulness dan visualisasi target. Sore atau malam, dengarkan meditasi binaural beats yang banyak tersedia gratis. Lalu, tulis jurnal harian tentang siapa dirimu hari ini dan siapa yang ingin kamu jadi setahun ke depan. Teknologi memang bisa jadi alat bantu luar biasa untuk perubahan diri. Namun, ketika dipadukan dengan hikmah budaya dan tradisi kita sendiri, hasilnya jauh lebih kuat dan selaras. Sudahkah kamu mencoba teknik afirmasi atau meditasi? Bagikan pengalamanmu dan jangan lupa untuk terus belajar, bereksperimen, dan membuka diri pada potensi bawah sadar yang luar biasa dalam dirimu.